itu adalah tangan kanannya Dirkrimum Polda Metro Jaya untuk mengawasi perjudian darat di Jakarta. Ini tangan kanannya Niko ini, tangan kanannya Dirk Umum lah waktu itu. Karena ya di kala itu, setelah itu karena dia sangat kuat potensi pemilikan ekonomi, dia ikut Sespin. Sudah ikut Sespin. Di Sespin juga itu orang penjudi setor juga sama mereka-mereka, jadi dia santai aja. Setelah selesai Sespin, sempat dia nongkrong di Bareskrim, dibawa naungannya Dirtipidum, Ferdi Sambo. Di situ dia semakin dekat, di situlah dia mulai sangat dekat dengan Ferdi Sambo karena dia basicnya untuk sebagai koordinator penampung terima setorang wajib untuk judi darat dengan judi online itu ke Jerry Siagian semua. Nah, selesai di Sespim, dia ditempatkan jadi Kasubdit Jatanras. Setelah ditempatkan jadi Kasubdit Jatanras Polda Metro itu, dirinya masih Niko, si yang sekarang jadi Kapolda Jawa Timur ya. Itu judi-judi semua harus setor melalui dia. Kalau tidak salah itu 40 juta lah per minggu ya untuk dia lah. Itu untuk Kasat Jatanras. Yang kalau di Krimum Polda Metro Jaya itu ada 6 kasat ya. Tapi yang nangani perjudian itu hanya Jatanras. Yang lain enggak. Kalau misalnya kita lihat kelas Polda, kelas Polres, kelas Polsek itu berapa sih setorannya gitu? Setahun. Itu masing-masing ada lah, masing ada. Kalau saya tidak salah itu kalau Polres itu 25 per minggu. Dulu ya, waktu ramai di Jakarta. 25 juta per minggu, kasat ya 10 lah. Gitu aja, kasat. Ya, jadi penjudi itu pintar. Yang dikasih itu setor itu Kapolres dengan kasat. Kalau di Polda Metro itu setornya ke Jerry. Untuk kalau saya tidak salah Jerry itu per bulan 40 juta per minggu. 40 juta. Kanitnya itu ada 6-nya. 5 atau kanitnya ya. Itu 7,5 juta. Itu per lokasi, per tempat atau semua? Per lokasi dong. Ya misalnya gini loh. Kayak dulu di Warna dia nyetor juga. Yang di Bekasi nyetor ke dia juga. Masing-masing bawa sendiri, antar sendiri. Berarti omsetnya untuk mereka ini banyak banget ya Pak? Oh, omsetnya itu kalau dengan waktu dibukanya itu, kalau Jerry aja itu sebulan untuk bagian jatah dia aja paling kecil 300 juta loh. Paling kecil. Itu untuk dia aja. Itu dia sendiri, ya. Kalau Jerry itu ya di atasnya lah. Tapi Jerry itu dititip sama Jerry. Kalau Jerry tidak mau ditemuin, biasanya dititip sama Jerry, ya. Kalau Kapolda enggak, dia enggak ikut. Saya tahunya itu kalau Kapolda waktu itu Pak Idam dia enggak terima uang, enggak. Saya tahu lah, karena Pak Idam kalau kita SMS bahwa ada perjudian, langsung dia tindak dengan perintah merah putih. Saya enggak tahu Kapolda yang sekarang, kayaknya sih Kapolda yang sekarang agak doyang sih, kan? Karena dia mantan reserse. Tapi jadi Jerry itu 40 juta per minggu. Anak buahnya itu 5 sampai 7,5 juta per minggu. Anak buahnya yang kasubdit itu loh. Apa? Yang kanit. Ada kanit 1, 2, 3, 4, 5 gitu loh. Yang AKP gitu Ya ya. AKP. Jadi di sana itu kalau Jerry, tangan kanannya Jerry itu ada 2. Kalau Jerry tidak ada di tempat, uang itu disimpan sama Ari Cahya. Ada AKBP Ari Cahya tidak salah ya. Ada AKBP Ari Cahya dengan si Danang gitulah. Di situlah uang di store. Nah, ini khusus untuk wilayah Jakarta lah ya. Khusus wilayah Jakarta storenya ke Jerry. Jerry itu tidak pernah terima tamu penjudi. Dia melalui Jerry. Jerry yang ngatur itu. Makanya dia koordinator. Nomornya itu nomor handphone itulah. Jadi itu saja. Yang kedua, penjudian di luar Jakarta itu Jerry juga yang koordinator, yang koordinir. Jadi misalnya di Medan. Siapa di Medan ya? Di Medan itu ada 2 penjudi besar. Ada di Belawang, dekat pasar dengan Deli Serdang. Itu dua yang besar itu. Jerry yang telepon, kamu ketemu Pak Dir, ketemu Kasubdit, ketemu Kapolres. Tapi Jerry sudah beritahu, Bang, titipan Kadipropam PS. Orang takut lah. Namanya Kadipropam itu polisi ya. Orang bilang malaikatnya polisi. Enggak. Itu Medan lebih parah loh.
Ada teman saya dulu tuh pernah saya ketemu di Batam. Dia per minggu lebih gila loh. Per minggu itu 250 juta loh. 200? Kopolda. 250 juta per minggu. Per minggu di Medan. Iya, satu tempat. Yang di dekat pasar apa itu? Belawang. Iya, iya. Dengan yang di Deli Serdang itu per minggu. Itu darat ya? Darat. Itu judi online itu tersendiri. Ya, tapi kan judi online itu kan bagiannya krimsus. Iya, iya. Tapi kadang Jerry jadi sliding juga dengan alasan bahwa ini titip di bawah kor di PS. PS itu Ferdi Sambo. Ya. Iya, Ferdi Sambo. Nah, saya kasih contoh aja. Si Jerry juga pintar. Kalau kecil setorannya, dia pintar, dia tangkap. Misalnya ini saya contoh ya. Saya contoh. Kalau setorannya kecil, Jerry pintar, dia tangkap, bawa ke Polda. Masukin sel dengan sempit. Nanti di situ baru dia peras, lo mau keluar nggak? Kalau mau keluar, bayarnya sekian. Contohnya begini. Pada tanggal 10 Agustus 2018, itu Polda Metro Jaya itu menangkap perjudian di daerah Perumahan Palom, Jakarta Barat. Itu ada 9 orang ditangkap. Dia pintar, karena setorannya kecil, dia tangkap, bawa masuk di Polda dulu. Di dalam baru, kau bisa keluar, tapi bayarnya satu orang 150 juta. Ya. Akhirnya dia bayar. Ya, akhirnya 9 orang yang ditangkap di Perumahan Palom itu dilepaskan, hanya 4 hari ditahan, dilepas. Dia pintar gitu loh. Ya. Berikutnya, pada tanggal 30 Desember 2018, Polda karena merasa judi yang ada di Teluk Gong itu di Gang Masda sedikit setorannya, ditangkap lagi. Ditangkap itu ada sekitar 14 orang, bawa ke Polda juga. Ya, itu pada tanggal 30 Desember 2018 pas Jerry itu Kasubdi Jatan Ras. Pas itu. Nah, hanya kan saya tahu karena kebetulan saya kenal semua yang ditangkap. Saya tanya, bayar berapa? Ya, mintanya 100 juta bang, tapi saya ada yang jembatani. Yang jembatani itu si Danang dan Arcahya itu anak buahnya. Ya udah 50 juta aja lah, saya nggak ada uang lagi lah. Akhirnya 50 juta, malam-malam dia pintar. Malam-malam itu jam 12, jam 2 dikeluarin, lepas lagi. Dia pintar, kalau sedikit satu orang dia nangkap, baru meras di situ. Ya. Habis itu yang ada di lokasi apartemen Robinson juga ya, yang ditangkap itu di Muara Karang Raya ya. Itu ditangkap lagi. Ada beberapa orang itu ditangkap. Ya, ada beberapa orang ditangkap, masuk lagi di Polda Metro. Begitu masuk, dia nego aja. Nego, bayar 100 juta per orang, keluar. Itu sama Jerry semua. Kalau Kasubdi lain nggak ada yang berani, hanya Jatan Ras saja yang berani. Memang dari grafik itu, memang betul, itu pangkatnya Jerry itu AKBP loh. Tapi dia bisa atur semua jabatan-jabatan di Polda Metro. Jadi dia yang mencatat loh, dia yang punya, saya lihat itu dia yang punya. Oh, Kasat ini si A, B, C, baru dia kasih Ferdi Sambo. Ferdi Sambo ini yang titip ke SDN. SDN itu? Ya karena SDN mah kan mutasi itu kan kalau AKBP ke atas itu kan diaturnya di SDN. Nah, SDN-nya takut lah sama Kadipropam. Siapa yang tidak takut sama Kadipropam? Itu polisinya polisi, Pak, ya. Nah, saya hanya bisa mengatakan, saya kalau mau kasih contoh ya. Ini yang ditangkap ini loh, yang 19 orang ini di apartemen Regata. Bapak bisa scan ini. Ya, bisa kan? Bisa ini. Ini 19 orang ditangkap, Pak. Tangkap basah. Didapati uang, ada miliaran uang dengan ada barang bukti, meja judi, alat peraga judi. Itu hanya beberapa. 19 orang ini sudah ditangkap sudah ditahan di Polda Metro. Kalau tidak salah itu 7 hari 8 hari. Dia keluar. Kenapa? Bayarnya 100 juta per orang. Per orang 100 juta. Yang bayar ini pemilik apartemen. Karena pemilik apartemen itu orang Chinese, harganya apartemen itu ada 2 itu sekitar 13 miliar. Diancam kalau kau tidak bayar ini, apartemenmu kamu saya segel. Apartemen kamu saya segel. Dan ini statusnya masih orang yang middle ya, ke bawah ya? Pekerjanya ya? Penjudinya ini. Oh, penjudi. Penjudi dengan bandarnya. Penjudinya dengan bandarnya ini, Pak. Oh, bukan karyawannya ya? Bukan. Pemain yang ini. Ini. Dan dia dilepas.
Jadi dia pinter ini. Jadi ada beberapa judi di Jakarta itu. Pokoknya kalau semua judi di Jakarta itu si Perdi semua yang si Jerry Raymond Siagian koordinatornya. Ya kan? Dan dia juga percuma dilapor di Polda, Pak. Percuma dilapor, mau dilapor di Kapolda, di Irwasda, di Kali Pertamina, enggak percuma.